Ayo. Untuk kebebasan teman kita. Perselang. Kebebasan apa? Nganggur kok dibahasain keren gitu. Sangyang, kamu di PHK. Ambil barang-barangmu, pergi. Kerja hilang. Kita bisa cari lagi. Have a scan. Bro. Dengerin, tahun lalu aku untung 8 digit. Ikut gue, masa depan cerah. Jangan sampai kayak dua bocah ini. Lihatlah mereka, sampah banget. Siapa yang lu bilang sampah? Ya elah, gue bilang lu, mau apa? Sudahlah kakak. Kerja aja nggak dapet. Yang Zi, sudahlah. Lanjut. Yang Zi. Kakak Yang, lu bisa sabar, gue nggak. Yang Zi. Bangsat. Kakak Yang kenapa? Lu juga ikut-ikutan, dasar 5. Berani ngacungin botol ke gue? Selamat, sistem omong kosong jadi kenyataan teraktifkan. Setiap sistem mendeteksi ada yang bermulut besar di depan host. Sistem akan memberikan paket omong kosong jadi kenyataan. Apa gue berhalusinasi? Lain kali lihat gue, bye-bye ya. Yang Zi. Gue paling benci laki-laki pengecut. Dasar 5, sedala kakak. Jangan direpotin, ayo kita lanjut minum. Kakak duduk, minum. Sangyang. Ying. Cantik kelas SMA. Ya Ying Ying. Ada apa ini? Kamu baik-baik saja? Kakak, habis mukulin orang gak bilang maaf? Dari mana munculnya gadis kecil ini? Suruh gue minta maaf? Hah? Separuh toko di jalan ini punya gue. Pacarmu yang cupu itu pantas dapat maaf dari gue? Terdeteksi Wanda Cue. Bermulut besar di depan host. Suara apa itu? Apa aku kebanyakan minum? Sedala, kakak. Kamu mabuk. Ayo kita pergi. Ayo kakak. Ayo kita nyanyi. Aku lagi senang hari ini, jadi aku biarkan kalian pergi. Ah. Pergi. Siapa itu? Gimana? Mana orangnya? Aku masih bisa berkelahi. Yang Zi. Tahu. Ying. Bukankah kamu pergi ke luar negeri setelah lulus SMA? Kapan kamu kembali? Aku baru saja kembali. Kamu masih sama seperti dulu. Sama cantiknya. Terima kasih pujiannya, teman lama. Ayo kita bangun dulu. Apa? Hujan? Kamu berdarah? Jangan selalu sok kuat. Kamu bisa memanggil guru, tapi selalu saja berkelahi. Kalau mereka berani datang lagi, aku akan menghajar mereka lagi. Bodoh. Untukmu. Apa ini? Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa ini cocok untukmu. Kenapa tiba-tiba memberiku ini? Tadi kehilangan banyak darah masih memikirkan ini. Apa kamu benar-benar tidak takut sakit? Luka kecil tidak apa-apa. Kalau kamu tidak mau kalau ini, buang saja. Kamu bisa membuangnya. Siapa bilang aku tidak mau? Bantu aku memakainya. Bukankah kamu yang membelikan? Kamu tidak mau membantuku memakai? Ah? Oh. Cantik tidak? Sangyang. Zangyang, kamu kenapa?
Kalung ini, kamu masih menyimpannya. Karena seseorang memberikannya padaku. Seseorang memberikannya padaku. Maaf, membuatmu melihatku seperti ini. Tidak apa-apa. Sudah larut. Aku akan mengantarkan kalian pulang. Tidak perlu, kami bisa naik taksi sendiri. Jangan sungkan denganku. Ayo pergi. Qiang Zi. Kamu menunggu Yingyingnya? Yingying tidak akan datang. Kamu tidak pantas dengan Yingying kami, jangan bermimpi. Pamannya tapi. Menyetir. Zhang Yang. Kamu masih mau menggapai Yingyingnya? Hari ini akan kubuat kamu sadar posisimu. Serang. Pamannya benar, aku tidak pantas dengan Yingying. Ngapain melamun? Ayo naik mobil. Oh, Ada apa? tidak apa-apa. Kak Yang. Kenapa berhenti minum? Aku masih bisa. Sudahlah kamu. Minum apa lagi? Bir di toko ini sudah habis kamu minum. Kalau begitu langsung ambil dari pabrik. Aku ini pemilik besar pabrik bir. Baik. Cheng Qiang hebat juga ya. Sudah jadi bos besar. Bos besar apa? Dia cuma kerja di sebuah pabrik bir di kota. Mendeteksi Cheng Qiang sedang membual di depan tuan rumah. Kenapa ada suara aneh lagi? Apa otakku rusak karena jatuh? Kamu kenapa? Kalau tidak enak badan, aku antar ke rumah sakit dulu. Tidak apa-apa. Sepertinya besok harus ke rumah sakit untuk röntgen. Yingying. Cheng Qiang sudah tidur. Sudah larut, kamu cepat pulang saja. Aku belum mengantarmu pulang. Tidak usah, rumahku dekat sini, tidak perlu diantar. Sudah, aku antar kamu pulang. Ayo, naik mobil. Ketika kamu tahu rumahku tidak berubah selama bertahun-tahun, kamu akan semakin memandang rendah aku, kan? Sudah berapa kali ku bilang, jangan bawa sampah. Meisuk kompleks. Kenapa tidak didengar? Ini bukan sampah. Botol-botol ini bisa didaur ulang, bisa dijual. Kalau terkumpul banyak, bisa untuk beli rumah dan mobil untuk anakku. Bisa dijual berapa sih? Mau beli rumah dan mobil lagi. Lihatlah dirimu yang menyedihkan ini. Daripada mengumpulkan sampah. Lebih baik pikirkan bagaimana caranya cari uang banyak. Kamu begini. Sangat memalukan kami sebagai tetangga. Zhang Yang, jangan gegabah. Aku bawa pulang tidak mengganggu orang lain. Ayahku mau melakukan apa terserah dia. Mengganggumu apa? Sayang, kamu sudah pulang. Ku dengar kamu dipecat dari perusahaan. Kamu tidak ingin ikut si tua manis ini mengumpulkan sampah, kan? Kamu bilang, sayang, kiri kanan. Kamu sendiri sudah menghasilkan berapa banyak uang? Aku tidak bekerja setahun pun, bunganya sudah 100 juta. Malas berdebat dengan kalian orang miskin. Kalau kamu mengumpulkan sampah-sampah ini lagi, aku akan melaporkan ke komite RT. Mendeteksi Li Weiquang membual di depan Inang. Akan langsung ditransfer ke rekening Inang. 20 juta, langsung ke rekeningku, kartu bankku. Jangan-jangan ada masalah. Mungkin orang lain salah transfer, aku harus cepat-cepat lapor polisi. Kamu kenapa? Enggak. Kamu inginnya? Paman. Wah, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, hampir tidak mengenalimu. Ayo, masuk dulu ke dalam. Yingying, aku dengar dari Sang Yang kamu pergi ke luar negeri. Baru-baru ini pulang ya? Iya, Paman Sang, susah payah meyakinkan mereka. Orang tuaku baru mengizinkan aku pulang. Ayahmu memang begitu sifatnya. Dulu aku bekerja bersamanya, sering dimarahi, haha. Wah, aku ini pelupa, asyik ngobrol sama kamu. Oke. Tidak usah, Paman Sang, aku sebentar lagi pergi. Sang Yang, jangan asyik main HP terus. Ngobrol dong sama Yingying. Ayah, aku. Tidak usah, Paman Sang, aku juga harus pergi. Jujur saja, beberapa hari ini cukup sibuk. Belum sempat pulang ke rumah. Kalau begitu, lain kali main lagi ya. Baik. Aku antar kamu. Sang Yang, kamu tidak tahu diri. Kamu tidak bisa menghibur Yingying, begini caramu. Beberapa hari lagi, beli beberapa kardus barang, kunjungi keluarga Ye. Harus pergi.
Tiba-tiba ada 20 juta di rekening Ban. Telepon ke Ban, Ban juga tidak tahu kenapa. Katanya sudah mengirim orang untuk memeriksa. Tidak tahu kapan ada hasilnya, keluarga Ye ada masalah. Kak Yang, kamu datang untuk berkenalan ya? Berkenalan? Maksudmu apa? Kamu belum dengar? Si cantik kelas kita, Ye Yingying, mau dijodohkan. Orang-orang ini semua datang karena namanya. Ini mau dijodohkan. Hah? Dulu aku kira kalian berdua bakal jadi. Lagi pula Ye Yingying suka sama kamu. Dia suka sama aku. Kamu kebanyakan mikir. Mana mungkin aku dan Ye Yingying bisa bersama? Kamu juga datang buat dijodohkan? Aku. Bukan, teman tak boleh merebut istri teman. Tadi malam, aku kira kamu sama SI cantik Yingying. Api lama berkobar lagi. Makanya pagi-pagi, aku datang biar cari info. Terus kamu udah dapat info apa? Orang-orang ini, kaya atau bangsawan, semua anak orang tajir. Yang Ci, peluangnya tipis. Tapi tenang, sebagai teman, aku pasti bakal dukung kamu sepenuhnya. Di mata Paman Ye, aku mungkin gak layak buat ngangkat sepatu mereka. Yingying, aku nunggu kamu 7 tahun. Kali ini aku pasti dapetin kamu. Siapa ini? Oh, SI brengsek Xing Yaohui. Zhang Yang. Chen Qiang. Sudah bertahun-tahun. Kalian berdua masih aja melarat kayak gini. Pergi. Kalian berdua, jangan-jangan datang bicara jodoh ini? Iya, terus? Wah, hahaha. Zhang Yang, kamu lupa waktu itu? Gagal nembak dia? Mau aku bantu ingatkan? Waktu itu aku aja nggak ketemu Yingying. Soalnya kamu nggak layak ketemu dia. Hui Xiao, Huang Xiao. Haha, siapa ini? Oh Jia. Perkenalkan, ini. Kodok jelek yang pengen makan angsa, haha. Hui Xiao, analogi yang bagus. Aku datang ke keluarga Ye buat ketemu Paman Ye, bukan buat dijodohkan. Wah, sadar diri juga ya. TAPI. Walaupun dia ikat, ku menjadi bahan tertawan kita. Zhang Yaohui, kalau berani ngomong sembarangan lagi, pukul aku. Ayo pergi. Lihat baik-baik, ini contoh lelaki pengecut. Kakak Yang, kamu bisa tahan ini? Entah apa yang terjadi dengan Yingying saat itu, sampai-sampai dia buta mata. Menyukai orang yang tidak berguna seperti kamu. Yingying, dia pernah menyukaiku? Direktur Ye, begitu mendengar kamu ingin menjodohkan Yingying, para pemuda berbakat di kota kita pasti sudah berduyun-duyun datang. Wahahaha. Sepertinya Yao Hui sudah menunggu di depan pintu sejak tadi. Anak ini sudah sejak SMA. Diam-diam menyukai Yingyingmu. Yao Hui itu anak yang baik. Lau Ye, ku dengar saat SMA dulu. Yingying selalu menyukai seorang anak laki-laki, tapi kamu menghalanginya. HMPH, Yingying waktu itu masih muda dan tidak mengerti apa-apa. Bocah brengsek itu sama sekali tidak pantas untuk Yingying. Bahkan jika dia berani datang, itu hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Zhang Yang, cepat bawa barangmu yang tidak berharga itu dan pergi. Barang yang dia bawa bahkan tidak sampai 200 yuan kan? Aku saja malu mengeluarkannya. Benar kata yang Master Hui. Menurutku mereka hanya datang untuk menjadi bahan tertawaan. Haha. Kalian yakin aku tidak berharga sama sekali? Lalu apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, berapa uang yang bisa kamu keluarkan? Berapa? Dari nada bicaramu sepertinya kamu hebat. Hei, yang Master Hui, sepertinya dia belum pernah mendengar reputasimu. Kurasa kamu perlu memberinya pelajaran. Dengarkan baik-baik. Aku adalah manajer umum grup Hengxin. Aku juga memiliki saham di grup Hengxin. Kamu sama sekali tidak pantas membual di hadapanku. Membual di hadapan tuan rumah. Katakan, Dengan kemampuanmu, manajer umum grup Hengxin, kamu pasti sedang membual. bagaimana mungkin aku membual? Jangan katakan aku. Setiap orang di sini lebih baik darimu, yang Master Hui. Tidak perlu marah pada anak miskin yang belum pernah melihat dunia. Bagaimana mendapatkan perhatian Paman Ye? Itulah yang perlu kita fokuskan. Zhang Yang, aku masih ada urusan hari ini. Aku akan membiarkanmu kali ini. Kamu ketakutan karena kebohonganmu terbongkar. Kamu. Yingying.
Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Kok banyak sekali orang di sini? Ternyata Ying tidak tahu tentang acara perjodohan ini. Si cantik, ini acara perjodohanmu. Acara perjodohan. Ying, ini persiapan khusus Paman Ye untukmu. Acara perjodohan ini. Kamu sama sekali tidak setuju dengan perjodohan ini. Sayang, ayo kita pergi. Kamu adalah putri orang terkaya, bagaimana bisa menggenggam tangan si miskin ini? Ayah, Ying, you can't ka ini memelukkan keluarga Yi. Aku ya ingin melakukan sesuatu. Tidak perlu kalian ikut campur. Ayo kita pergi. You can, Ying. Saya tahu apa yang ingin kau lakukan. Paman Ye bilang, hari ini yang ikut. Acara perjodohan ini harus punya laporan verifikasi aset. Minimal harus punya aset 10 juta. Sang yang juga tidak terkecuali. Apa maksudmu? Dia temanku. Kalau mau verifikasi, ya verifikasi saja. Tahu. Wah, dengar tuh, dia sendiri yang mau verifikasi. Petugas bank ada di sana, kita sekarang pergi verifikasi aset. Bagaimana? Di kartu bankku masih ada 20 juta, meskipun uang ini bukan milikku. Pak, kami akan memulai verifikasi aset Anda. Tolong scan KTP Anda. Baik, mohon tunggu sebentar. Ying, aku mau terima telepon dulu. Berlagak, tunggu saja hasil verifikasi aset keluar. Lihat nanti dia bagaimana. Halo. Pak Sang, saya customer service bank, kartu bank Anda. Sudah kami periksa, 20 juta tunai ini adalah penghasilan legal Anda punya hak penuh atasnya. Penghasilan legal. Di kartu bank, tiba-tiba ada 20 juta. Dan itu penghasilan legal. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan. Suara sistem di kepalaku sebelumnya itu benar. Hui Shao, anak ini tenang sekali. Jangan-jangan benar punya aset 10 juta, haha. 10 juta? Kurasa di tubuhnya cuma ada beberapa puluh ribu. Itu sudah hebat. Kenapa lama sekali? Hasil verifikasi aset belum keluar? Sudah selesai belum? Pak Sang, hasil verifikasi aset Anda sudah keluar. Hasilnya sudah keluar. Bagaimana? Anak ini pasti orang miskin kan? Pak Sang, hasil verifikasi aset Anda punya 20 juta tunai. Ditambah toko dan saham perusahaan, total aset melebihi otoritas pencarian kami. Anda sepenuhnya memenuhi syarat untuk masuk. Melebihi otoritas kalian? Bagaimana mungkin? Jangan-jangan sistem kalian bermasalah? Ayah, bagaimana mungkin melebihi izin akses? Berapa izin akses kalian? 10 miliar. Hello Boss Zhang. Ini Jilinjiang, ini Jilinjiang. Orang lain setelah toko, mohon tanda tangan konfirmasi. Sistemku, ternyata semuanya nyata. Jilinjiang adalah pusat bisnis penting, setengah ruko ini. Nilainya pasti lebih dari 1 miliar kan? Hello Boss Zhang. Ini perjanjian pengalihan saham pabrik bir Swelling kita. Mohon tanda tangan konfirmasi, pabrik bir Swelling. Termasuk salah satu pabrik bir legendaris, ternyata juga miliknya. Ya ampun, Yang Ge, kamu benar-benar kakak sejatiku. Bukankah Sang Yang itu anak miskin? Kenapa tiba-tiba jadi begitu berkuasa? Jangan-jangan. Sang Yang adalah bos tersembunyi. Bos Zhang, ini dokumen pengalihan saham grup, mohon diperiksa. Saya umumkan mulai hari ini, Anda adalah presiden grup Heng Sin. Manajer umum, apakah kamu salah? Kenapa kamu memanggilnya Bos Sang? Kamu tidak berhak bicara di sini. Sang Yang si sampah ini. Mana mungkin jadi presiden grup Heng Sin kita, Xiao Zheng. Aku sarankan kamu cepat sadar, kalau terus ngawur begini. Direktur Zhengmu pun tak bisa menyelamatkanmu. Ini pertanyaan yang wajar, menurutku. Sang Yang itu sama sekali tidak pantas jadi presiden grup Heng Sin kita. Aku tidak perlu membuktikan kelayakanku padamu. Barusan aku dengar kamu bilang, kamu manajer umum grup Heng Sin. Apa berani sekali kau? Manajer umum, aku cuma bercanda, maafkan aku kali ini. Bisa memaafkanmu atau tidak? Tergantung Bos Sang sekarang. Bos Sang adalah pemegang saham terbesar grup kita, pemegang saham terbesar grup Heng Sin. Kekayaannya pasti lebih dari 10 miliar. Bos Sang. Aku sangka kau menyembunyikan. Aku sangka kau menyembunyikan begitu banyak hal dariku. Bos Sang, bagaimana rencana Anda menangani Zheng Yaohui ini? Zheng Yaohui adalah karyawan terbaik. Di grup kita, Anda harus memperhatikannya dengan baik. Kedepannya dia di bawahmu, kamu bertugas mengawasi kerjanya. Dasar bajingan, mau cari masalah apa lagi? Kira keluarga Zheng tidak punya orang ya? Fake Boss Zhang. Kalian masih ada pendapat lain?
Bos Sang sungguh luar biasa. Saya sangat kagum, Bos Sang. Sebelumnya banyak salah. Tolong jangan ingat. Bos Sang, saya pamit dulu. Ibu saya memanggil saya pulang makan. Bos John, nenek saya melahirkan ayah saya. Saya juga pamit dulu. Bos Sang, saya juga pergi. Sang Yang, kamu tunggu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Haha. Akhirnya hari ini tiba. Iya sih. Kakak Yang, haha. Tidak perlu seperti ini, Yang Zi. Aduh. Roda keberuntungan berputar, akhirnya giliranku, sahabatku. Miliarder, bos tersembunyi, aku akan memeluk erat kakimu. Aduh. Yang Zi, mungkin saja kamu sedang bermimpi. Biar aku tampar kamu. Lihat. Aduh, Pergi sana. sahabat, kebahagiaan hidupku tergantung padamu. Tak kusangka, kamu ternyata pemegang saham utama grup Heng Sin. Aku sebelumnya sangat khawatir padamu, kemarin kamu tidak enak badan. Aku bahkan menghubungi dokter terbaik. Ternyata kamu mencari dokter untukku. Lalu, Terima kasih. hanya terima kasih tidak cukup. Aku traktir kamu makan. Itu baru lebih baik. Ying-ying. Mereka bilang kamu menyukaiku. Hanya karena beberapa orang tidak punya hati, hanya karena beberapa orang tidak punya hati. Sang Yang. Sang Yang, kamu di mana? Sang Yang. Cepat ikut kami ke bandara. Sang Yang. Pergi. Sang Yang. Katakan, jika sebelumnya kita bersama tanpa mempedulikan apapun. Apakah semua ini akan berubah? Ying-ying, kalau aku mengejarmu sekarang, apa kamu masih mau kasih aku kesempatan? Kamu serius? Direktur Y, di luar penuh dengan orang yang ngejar Ying-ying. Haha. Ayo, kita lihat anak-anak muda itu. Ini. Mereka pada pergi kemana? Siapa anak ini? Zhang Yang. Berani sekali kamu, masih berani datang? Paman Ye, Bibi Ye, lama tidak bertemu. Zhang Yang, kenapa kamu dan Ying di sini? Yang lain mana? Aku juga tidak tahu, mungkin mereka tidak berani datang. Hei, anak kecil, siapa kamu? Berani bicara besar begitu? Kamu siapa? Demi Ying-ying, aku tidak bisa mundur lagi. Haha. Anak baik, berani bicara seperti itu di depan aku. Kamu yang pertama. Terima kasih ujiannya. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Mau pamer di depan Ying-ying? Kamu belum level. Ayah, Zhang Yang sudah berbeda dengan dulu. Ying-ying, jangan bodoh. Aku paling tahu kondisi keluarga Sang. Anak miskin ini tidak pantas untukmu. Ying, cepat ke sini. Berdiri terlalu dekat dengan pria asing. Tidak pantas. Ibu, Zhang Yang juga kamu lihat sejak kecil. Bagaimana bisa kamu bilang seperti itu? Kalian sekarang beda jauh. Ngomong apa dulu-dulu? Sang Yang, kamu sudah besar. Masih mau cari masalah? Paman Ye, Bibi Ye, lebih dari 20 tahun lalu, keluarga Ye dan keluarga kami tidak berbeda. Apakah kalian lupa masa lalu? Ingat atau tidak mengubah kenyataan sekarang. Tidak pantas menikahi Ying-ying. Lalu bagaimana caranya supaya pantas menikahi Ying-ying? Kekayaan ratusan miliar? Bocah, kamu terlalu sombong. Kekayaan ratusan miliar? Kamu bohong siapa? Zhang Yang punya, aku bisa buktikan. Ying-ying, kamu masih terlalu polos. Kamu siapa? Apa hakmu menilai aku? Aku saja tidak kenal, berani-beraninya kamu sombong di sini. Apa aku harus kenal semua orang sembarangan? Baik, aku kasih tahu. Aku adalah direktur grup Sheng. Puluhan ribu karyawan, aset miliaran. Bandingkan dengan kamu, anak kecil. Mendeteksi Zheng Wei. Berbohong di depan tuan rumah.
Aset puluhan miliar, bukankah grup Seng hampir bangkrut? Laus Hao, ngomong apa sih? Haha, bercanda kok. Aku pergi ke sistem, grup Zeng hampir bangkrut. Kenapa kamu menyuruhku mengambil alih? Grup Hengsin sudah menguasai grup Heng. Dan melalui operasi legal, berubah dari rugi menjadi untung. Host, senang saja menerimanya. Sistem, kamu benar-benar hebat. Kaget sampai diam? Puluhan miliar saja tidak sampai segitunya. Kamu memang keras kepala. Sangyang, tidak terasa sudah beberapa tahun berlalu. Kamu masih kekanak-kanakan. Jika Yingning menikah denganmu, apa yang bisa kamu berikan kepada Yingning? Di dunia nyata, tanpa uang, sulit untuk melangkah. Ayah, aku menikah dengan orang, bukan dengan uang. Tanpa uang, siapa yang menganggapmu sebagai manusia? Zhang Yang, Yingning, kalian masih muda. Jangan hanya berhayal, harus realistis. Ibumu benar. Aku, ayahmu, dan Paman Seng. Kami berusaha keras puluhan tahun, baru mencapai kesuksesan ini. Kalau boleh tahu, Paman, apa prestasi Anda sekarang? Tidak usah jauh-jauh, satu villa di atas air, satu. Peternakan kuda pribadi ukuran sedang. Hanya dua ini, seumur hidup. Kamu bisa punya? Mendeteksi Song Yanchen. Membual di depan host. Ternyata hanya omong kosong lagi. Lau Song, kapan kamu beli villa dan peternakan kuda? Tidak ajak kami main. Aku baru beli 2 hari lalu. Tidak boleh? Sang Yang, kamu pulang saja. Yingning, segera pulang ke rumah. Tidak mau. Ayo, antar Nona pulang. Ayah, kamu sudah mengaturku lebih dari 20 tahun. Sampai kapan lagi kamu mengatur? Setelah kamu belajar mengutamakan kepentingan keluarga, baru kamu bebas. Yingning, ayahmu hanya ingin yang terbaik untukmu. Kamu adalah anak tunggal kami, harapan masa depan kita. Paman dan Bibi, izinkan aku bicara. Aku mengerti niat baik kalian. Aku juga tahu. Masa depan Yingning berkaitan dengan seluruh keluarga Ye. Jika dulu, meski aku bertemu Yingning lagi, aku tidak berani berhayal. Tapi sekarang, aku merasa mampu memberikan kebahagiaan untuk Yingning. Aku juga punya kemampuan memenuhi permintaan Paman dan Bibi. Kamu benar-benar berubah. Meski aku tidak tahu perubahanmu. Mulai kapan? Kamu jadi lebih percaya diri dari sebelumnya. Kamu jadi lebih percaya diri dari dulu. Anak miskin macam apa punya kemampuan? Sekarang aku pemegang saham terbesar di grup Hengsin. Ditambah aset lainnya, kekayaanku lebih dari 10 miliar. Basa-basi ayah kamu, hahaha. Zhang Yang, kamu bahkan gak punya kejujuran dasar. Ayah, perasaan kamu terlalu dalam. Mungkin. Bawa Nona pergi. Maaf, Nona. Odo, lu belum makan ya? Tangkap Sang Yang dulu, baru antar Nona pulang. Ini, waktu SMA dulu. Aku boleh Zeng Yaoi. Apa katamu? SMA. Sangyang, kalau Zeng Yaohui ganggu kamu lagi. Sudahlah, mereka kan banyak orang. Terus kenapa? Ganggu aku. Aku bisa lawan 10 orang. Yingning emang paling hebat. Tentu saja. Aku bilang bisa lawan 10 orang. Mendeteksi Yingning membual di depan host. Dapat skill spesial kekuatan super bisa lawan 10 orang. Zhang Yang, kamu mau apa? Paman Ye, Bibi Ye, aku cuma mau minta. Kasih aku satu kesempatan, aku mau buktikan diri. Ngasih kesempatan buat apa? Si imut ya tetap aja imut. Ayah, ibu, kalau Zhang Yang nggak bisa buktikan diri, aku mau nurut sama kalian. Ini. Baik, lihat bapakmu. Aku kasih satu kesempatan. Tapi ingat, nanti yang kamu hadapi bukan cuma orang penting di kota. Gak masalah. Seminggu lagi, datang ke altar ke Wulingku. Haha, anak baik punya tekad. Tunggu penampilanmu di pesta nanti. Aku akan berusaha. Haha. Sangyang, kamu yakin bisa? Yingning, aku sudah kehilanganmu sekali. Aku gak mau kehilangan lagi. Aku percaya kamu. Aku akan mengajakmu melihat pertunjukan yang menarik. Pertunjukan apa? Pertunjukan apa? Anak muda ini berani sangat lansang. Tunggu sampai acara ulang tahun. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Xiao Zhang, nyalakan mobil. Kenapa? Baru saja malu, sekarang datang minta maaf? Minta maaf? Kamu tidak pantas. Bocah, kamu cari mati. Hei, kamu bicara seperti ini kepada direktur utama baru? Saya Pak? Kamu? Ya, aku.
Sudah. Aku tidak mau banyak bicara lagi. Kamu tunggu saja aibmu di acara ulang tahun. Apa maksudmu ini? Aku memang direktur utama baru grup Zeng kamu. Haha, Xiao Zhang, apa yang dikatakan anak ini? Dia direktur utama baru grup Zeng kita. Haha. Zhang Yang, oh Zhang Yang. Aku tidak tahu harus bilang apa tentangmu, haha. Aku tahu kamu tidak akan percaya. Saya Pak? Jangan tanya siapa, angkat telepon. Hello, aku Jing Wei. APA. Olanji lagi. Direktur utama. Kenapa? Tak kusangka kamu benar-benar punya kemampuan sebesar ini, tapi grup Zeng sekarang seperti bara api. Kalau kamu ambil alih sekarang, pasti akan menyeretmu ke jurang. Kerjakan saja tugasmu dengan baik. Kalau tidak ada urusan lagi, aku permisi dulu. Sebelum pergi, tidak mau menyapa direktur utama barumu? Menyapa dong. Direktur utama. Nyatakan mobil. Dia memanggilmu direktur utama? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Ini rahasia. Kalau tidak mau bilang, ya sudah. Cium aku, baru aku kasih tahu. Sekarang bisa bilang kan? Ayah, siapa yang membuatmu marah? Kamu kenal Sang Yang? Zhang Yang. Aku kenal. Kenapa? Bagaimana bisa begini? Tak kusangka anak ini punya cara seperti ini. Tidak hanya membeli semua saham kita, tapi dalam satu hari, dia bisa mengubah kerugian jadi keuntungan. Ayah, kita harus bagaimana? Bekerja untuknya seumur hidup? Keluarga Zheng tidak pernah berada di bawah orang lain. Apapun caranya, tahan sampai sepupumu muncul. Untuk mendukung keluarga Zheng, asalkan keluarga Ye menyadari kekuatan kita. Kamu bisa menikahi Ye Ying dan menguasai keluarga Ye. Aku mengerti, ayah. Saat itu, seluruh kota akan jadi milik kita. Zhang Yang ITU juga akan tamat riwayatnya. Wah, si manis pulang nih. Apa katamu? Kenapa? Aku salah ngomong? Aku ingat, kamu seharusnya jadi manajer. Kenapa? Mau minta aku pesanin tempat? Menurutmu, berapa nilai restoranmu? 5 juta. Dasar anak kecil, kaget ya? Aku beli. Kamu beli? Manajer Su sudah membeli semua restoran dekat rumahku. Pura-pura, teruskan aja gaya lo. Aku tidak sepertimu. Dasar anak kecil, kamu ngerti arti akuisisi? Kurang lebih artinya, aku akan jadi bosmu. Dan kamu akan turun pangkat dari manajer jadi tukang sapu. Jangan muluk-muluk deh. Halo bos, aku bukan bosmu lagi. Dan, kamu diturunkan jadi tukang sapu. Ada apa ini, bos? Bekerja baik-baik di bawahku. Ada apa ini? Ayah, ulang. Zhang Yang. Ayah. Ayah, kenapa? Ayah. Tuan Zhang, I'm tidak APA. Hanya kelelahan. Disarankan rawat inap beberapa hari lagi. Baik, terima kasih dok. Sama-sama. Aku pergi dulu. Ada APA panggil saja. Ayah, anakmu tidak akan biarkan ayah menderita lagi. Zhang Yang, Paman Zhang baik-baik saja? Ayahku baik-baik, istirahat sebentar akan pulih. Syukurlah. Hanya merepotkanmu datang. Kalau masih sopan begitu, aku nggak mau peduli lagi. Baiklah, Nona besar, aku tidak berani lagi. Kamu sarkas ya? Bangsat. Siapa yang izinkan dia tinggal di sini? Kenapa? Ada masalah? Masalah? Omonganku ini perintah. Cepat panggil dokter, usir orang tua ini. Berdasarkan apa kamu berani bicara seperti itu? Pak Tua, kamu terlalu semena-mena. Kenapa kami tidak boleh menginap di kamar ini? Berdasarkan APA? Hah? Dia apa haknya bisa sekamar dengan saya? Kalian berdua juga, cepat pergi dari sini. Jangan ganggu ketenangan saya. Kalau begitu saya mau tanya, orang seperti apa sih yang berhak menempati kamar ini? Orang penting yang punya kuasa, masa kayak kalian. Anjing kampung melarat? Oh, jadi kamu mau manfaatkan kesempatan sakit ini untuk menjilat orang-orang atas?
Hei, saya Peringatkan. Kalau tidak pergi saya panggil Sapam. Ini rumah sakit umum pusat, bukan sembarang. Orang bisa masuk. Iya, saya juga penasaran. Siapa yang membiarkan kamu masuk? Dasar anak kecil, berani-beraninya. Kau tahu saya siapa? Saya paman dekat direktur. Rumah sakit ini keluarga kami yang bangun. Percaya tidak, saya telepon direktur. Langsung datang dan usir kalian semua. Paman dekat direktur? Mendeteksi Li Cheng membual di depan Inang. Hadiah khusus, 100% saham rumah sakit pusat. Zhang Yang. Ayah. Ayah tidak apa-apa, hanya kecapean, istirahat saja. Mending kita pulang saja, rawat inap mahal. Bapakmu benar, orang miskin kayak kalian. Ngapain rawat inap? Ayah, urusan biaya serahkan pada saya. Ayah istirahat saja. Kerjaan saja sudah hilang, mana ada uang untuk rawat inap? Paman Zhang, turuti saja kata Zhang Yang. Saya jamin, sekarang Zhang Yang benar-benar bisa menanggung biaya pengobatan ayah. Beneran nih? Dasar kalian cuma bisa bohong. Bocah tua, saya peringatkan. Cepat bawa anak dan menantumu pergi, kalau tidak, saya bikin kalian sengsara. Menantu, Zhang Yang, kapan kamu dan Yinging menikah? Kapan nikah? Ayah, jangan dengar omong kosong orang tua ini, Yinging. Dia belum setuju. Siapa bilang saya tidak setuju? Kamu benar-benar setuju? Sudah, jangan pacaran di sini, cepat pergi. Atau jangan salahkan saya nanti. Sang Yang, kamu lebih baik bantu aku berdiri. Ayo kita pergi. Ayah. Sudah bilang, jangan dengarkan omong kosong orang tua ini. Kalau dia benar-benar paman dari direktur rumah sakit, kenapa dia tidak tinggal di kamar khusus? Ini namanya dekat dengan rakyat. Kalau sampai menyakiti hati direktur, kamu akan menyesal. Aku baik-baik saja, ayo kita pergi. Ayah, tenang saja, aku kenal direktur rumah sakit pertama. Aku tidak tahu. Zhang Yang kenal direktur? Dasar kurang ajar, sampai sekarang masih berani ngomong sembarangan. Percaya tidak? Aku sekarang akan telepon direktur. Nanti lihat bagaimana kamu menghadapinya. Xiao Li, cepat datang. Ada masalah besar di sini. Aduh. Paman Li, aduh, Xiao Li, kamu akhirnya datang. Kamu harus membela aku, ini sungguh. Mereka mengandalkan jumlah banyak, ingin mengusirku dari sini. Benar-benar orang jahat yang lebih dulu melapor. Zhang Yang, ini benar-benar direktur Li? Jangan gegabah, direktur Li sekarang status dan posisinya sangat tinggi. Bahkan ayahku harus memberinya ruang. Direktur, kami benar-benar tidak mengganggu pamamu. Dia bilang, dia kenal kamu, dia ingin mengusirku dari sini. Direktur, aku bilang aku kenal kamu. Ada masalah apa? Quechua, kenapa kamu di sini? APA. Quechua, Rumah sakit pertama, itu rumah sakit swasta paling terkenal di provinsi. Direktur, pamanmu ini, tanpa alasan yang jelas, ingin mengusir ayahku. jangan dengarkan omong kosongnya, mana mungkin aku melakukan hal seperti itu. Aku melihat kamu adalah tetangga kami selama bertahun-tahun. Khusus mengatur kamu masuk ke kamar ini, tidak disangka. Kamu malah menggunakan namaku untuk bertindak semena-mena, memutarbalikkan fakta. Xiao Li, tidak, Direktur Li, dengarkan penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan, segera keluar dari kamar ini. Biaya pengobatanmu, aku tidak akan tanggung lagi. Xiao Xiao, tolong usir dia. Silakan, Paman Li, Xiao Li. Aku ini pamanmu, Xiao Li, aku ini pamanmu. Anda istirahat dengan tenang. Aduh. Ketua, kalau tidak ada hal lain. Oh ya, keluarga Ye, pesta ulang tahun beberapa hari lagi, kamu akan datang? Tentu akan datang. Ada yang perlu diperintahkan? Tidak ada, nanti kita bertemu. Baik. Benar-benar tidak menyangka, kamu ternyata ketua rumah sakit pertama. Ini hanya industri kecil. Industri kecil apa? Itu adalah grup industri terbesar di kota kita. Grup industri terbesar. Orang-orang juga sering bilang, keluarga Ye adalah keluarga nomor 1 di kota. Aduh, aset keluarga kita yang sedikit ini mana bisa dibandingkan dengan grup industri rumah sakit pertama. Kalau begitu, berarti peluangku untuk menikahimu lebih besar dong. Siapa bilang aku mau menikah denganmu? Tadi siapa yang bilang setuju? Siapa yang bilang? Aku nggak tahu. Kok kamu bisa begitu liciknya sih? Ada apa? Nap, ayah asirnya menunggu hari ini. Hai Zhang Yang, bersiaplah. Aku akan mengajakmu ke tempat yang bagus. Yinging, tempat bagus yang kamu maksud Malah ya? Iya dong, kamu kan mau pergi ke pesta ulang tahun. Masa nggak dandan yang rapi? Baju yang aku pakai ini masih nggak boleh? Tentu nggak boleh. Ayo pergi. Ini tokonya. Baju di sini mahal-mahal, mending kita cari toko lain. Nggak apa-apa, aku yang bayar. Ayo, Selamat datang, Yinging, Yo Suanying. Teman SD. aku, Yinging, kalian berdua, jadinya?
Apa sih yang kamu omongin? Ah, udah deh, malu-malu gitu. Kalian dari SD udah akrab, sekarang jadi pasangan. Wajar aja sih. Aduh, asyik ngobrol nih. Kalian kesini mau beli baju untuk sanyanya? Kebetulan banget deh. Demi teman lama, aku kasih diskon 20%. Suamiku itu manajer pusat perbelanjaan ini. Kalau kalian nggak suka baju di tokoku, seluruh toko baju di sini aku kenal. Sebut nama aku, tetap diskon 20%. Yo Suanying ini sih, baik sih baik. Cuma nggak bisa berhenti membual. Makasih ya, lain kali aku traktir makan. Boleh, mau makan biasa atau makan pernikahan nih? Aduh, jangan ganggu aku terus dong. Udah deh, kagak lagi. Ayo, kita cari baju yuk. Akhirnya kakak sepupu datang juga. Ayo duduk. Bilang aja, kali ini mau minta apa? Kali ini mengundang Anda untuk menghadapi seorang anak muda. Ini nggak gampang loh, Kak. Asal Anda bantu selesaikan ini, apapun syaratnya, keluarga Zheng akan penuhi. Baik. Inging, kalian berdua. Kamu ngomong siapa? Masih pura-pura nggak tahu ya? Kalian berdua udah tidur bareng belum? Belum kok. Ya kamu harus buruan, cowok keren kayak gitu. Harus kamu kuasai sendiri. Tapi aku kasih tahu, pemeriksaan sebelum nikah tetap harus dilakukan. Soalnya, kebahagiaan itu penting loh. Nggak bisa. Terus cari lagi deh. Kita bantu dia juga yuk. Ayo pergi. Ini, aku antar kamu pulang ya. Buru-buru banget ngusir aku ya. Aku bukan itu maksudnya. Bodoh, kalau aku nggak bilang. Kamu nggak bisa lebih aktif dikit ya? Kalau gitu, Zhang Yang, aku udah mutusin buat sama kamu. Kamu udah mantap di hati belum? Yangzi. Yanggo, udah jam berapa ini? Kamu nggak di rumah, pergi kemana? Bukannya mau ikut pesta ulang tahun keluarga Ye? Jam berapa sekarang? Jam 3 sore. Yangzi. Nanti aku kirim lokasinya, kamu buruan jemput aku ya. Kita berdua, kok bisa tidur sampai segini lama sih? Kamu tuh yang ngomong. Gak apa-apa. Ayo buruan bangun, nanti ikut pesta ulang tahun ayahmu. Bangun yuk. Yi Ingying ternyata naik mobil sama si dia. Zhang Yang, jangan buru-buru pergi dong. Lihat, minyaman ini. Semua buat kamu. Zhang Yaohui, kamu maksud apa sih? Ying, ini pesan Paman Ye. Aku cuma menyampaikan aja. Zhang Yaohui, kamu mau apa sih sebenarnya? Zhang Yang, Paman Ye bilang, kalau kamu mau masuk sini, harus habisin semua minuman ini dulu. Aku nggak percaya ini rencana ayahku. Ayo pergi. Ying, jangan sesekan aku dong. Ini pesan Paman Ye. Lagian, Zhang Yang kan hebat. Dia nggak tunjukin kemampuannya, malu dong masuk. Iya kan? Kamu. Ying, aku gak masalah. Ini kan puluhan gelas minuman, meskipun kamu minum. Tubuhmu bakal kenapa-napa. Kak Yang, kata istri kamu benar, kamu sekarang nggak boleh nekat. Kamu manggil siapa istri? Dia kok jadi istri kamu? Kak Yang itu kakakku, Ying ya pasti istri kakakku. Gimana, nggak terima? Baik, kamu tunggu saja. Suatu hari aku bakal ngurusin kamu. Ayo, pukul aku. Kamu pikir aku takut sama kamu? Ada apa di sana? Si Yinging bilang ada urusan mendesak di kantor. Kok belum selesai juga? Kamu mau aku minum boleh, tapi sebagai bawahanku. Harusnya kamu ngapain dong? Kamu, mau aku ngapain? Gini. Kamu 1 gelas, aku 1 gelas, kamu gak berhenti aku juga enggak. Gimana? Zhang Yang, aku tahu kemampuan minummu. Kamu nggak bakalan menang. Dia dari kecil sudah biasa di dunia minuman. Zhang Yang ya. Aku kira kamu pinter.
kali ini malah nabrak senjataku. Tenang aja Yinging, aku tahu batasanku. Tahu batasan apaan sih, Kak Yang? Begini, aku gantian minum. Kamu tahu kemampuan minumku kan? 35 kilo minuman keras nggak masalah. Besar mulut aja. Terdeteksi Chong. Membual di depan tuan rumah. Khusus hadiahkan tuan rumah. Kamu benar-benar teman baikku. Berani nggak? Jangan sok-sokan di sini. Kak Yang, meskipun kamu bisa minum lebih banyak dariku, nanti juga jadi lembek. Nanti, aku lihat gimana kamu mau buktikan diri ke keluarga Ye. Kamu nggak apa-apa kan, Zhang Yang? Nggak apa-apa. Kak Yang sebelumnya kan cuman setengah gelas langsung mabuk, anak ini. Jangan-jangan kemampuan minumnya naik, dulu dia nggak bisa sama sekali. Minum dong, ngapain diam aja? Aku masih bisa minum. Kak Yang ternyata bisa minum banget ya, kayaknya nggak bakalan mabuk. Nggak, aku udah hampir mabuk. Ah sudahlah, kamu nggak kelihatan mabuk sama sekali. Muka kamu aja nggak merah sedikit pun. Sudah jelas pemenangnya, kita pergi. Kalian. Kenapa aku punya anak sampah kayak gini, kamu? Aku nggak peduli kamu pakai cara apa. Aku akan membuatnya sadar secepat mungkin. Ya. Zhang Yang, aku duluan. Baik. Ayah, ibu. Kenapa kamu datang bersama Zhang Yang? Kamu kan putri keluarga Ye, kok dekat-dekat sama anak miskin? Tidak pantas. Ibu, jangan bicara seperti itu tentang Zhang Yang. Ayo pergi. Zheng Shao tidak kunjung sadar. Gimana ini? Pesta ini menentukan hidup mati keluarga Zheng. Pukul saja biar dia sadar. Maaf, Zheng Shao. Gara-gara kamu potong gajiku. Aduh. Hei, siapa yang izinkan kamu duduk di sini? Apa ini kursi khususmu? Khusus atau tidak, lihat dulu. Siapa saja yang duduk di sekitarmu? Kamu pantas duduk di sini? Berdiri. Kamu ini siapa sih? Ying, lihat kan? Tidak punya uang dan pengaruh. Banyak yang ingin menindasmu. Ibu, kamu tidak mengenal Zhang Yang. Tunggu dan lihat saja. Kamu siapa berani menanyakan asalku? Bocah belum tumbuh bulu berani menyebut diri Laozi. Berani bicara seperti itu, tidak mau hidup? Tuan begitu sombong, pasti punya latar belakang hebat. Coba ceritakan padaku. Dia adalah putra satu-satunya keluarga Song, keluarga ketiga di kota. Kalian tidak tahu? Tentu tahu, keluarga ranking ketiga saja. Beijing Gan, berani menjek keluarga Song? Sungguh kurang ajar. Sang Yang, jangan pikir aku tidak mengenalmu. Seperti kamu mau mengejar Yinging? Mimpi. Hari ini akan kuperlihatkan betapa kuatnya sainganmu. Paman Yi, Tanti, aku suka Yinging. Mohon restu kalian. Si tolol ini. Yang Ji kira. Nonton saja. Song He, kamu mabuk ya? Tidak, aku serius suka Yinging. Xiao Hai, kamu lebih muda dari Ying. Tante Ye, usia bukan masalah. Asal aku dan Yinging saling mencintai. Bocah kecil, kakak pasti tidak akan menyukaimu. Keluarga Song, kok punya anak bodoh. Aku mengerti, paman tante, untuk menunjukkan ketulusanku. Aku siapkan mas kawin. Paman tante, aku orangnya langsung. Di kartu ini ada 20 juta, mas kawin untuk Yinging. Song Hai, kamu benar-benar menghayal. 20 juta? Mau mendapatkan seluruh keluarga Ye, paman dan bibi. Jika kalian menyetujui pernikahan ini, keluarga Song akan memberikan 20% saham kepada Yinging. 20% saham. Nilainya 1,5 miliar. Paman dan bibi, kalian harus pertimbangkan baik-baik. Mendeteksi Song Hai membual di depan tuan rumah. Bualan lagi?
Aku suka mendengarnya. Zhang Yang, APA maksudmu? Aku hanya penasaran, apakah 20% saham grup Song benar-benar bernilai 1,5 miliar? Kamu kampungan, ngerti apa? Song Hai. Keluarga kita saling mengenal, kamu jangan berhayal lagi. TAPI. Ayah, apa yang terjadi? Dasar anak sialan, apa yang kamu lakukan? Kenapa 60% saham grup Song? Jebeli sekre paksa olah orang lain? Apa maksudmu, nah? Jangan sampai kamu mengganggu Sanyang di pesta ulang tahun. Dia sekarang pemegang saham terbesar kita, kamu mengerti? Kamu salah paham, brengsek. Apa kamu sudah mengganggu Sanyang? Ya. Kalau begitu minta maaf dengan tulus, sekarang juga. Bocah, apa yang kamu lakukan? Tidak APA Chong. Kakak Yang, tadi aku bersalah. Mohon dimaafkan. Apa yang terjadi? Seorang putra keluarga Song harus merendahkan diri pada orang miskin? Di mana ketulusannya? Ini 20 juta, silakan kakak yang terima dengan senyuman. Kamu menyuruhku? Bukan. Maksudku, terimalah dengan senang hati. Baiklah, aku terima dengan berat hati. Kakak, aku bantu simpan dulu ya. Pergi sana. Terima kasih, kakak Yang. Ayah, ibu, kalian lihat kan? Zhang yang ini, jangan-jangan benar-benar punya keberuntungan? Hanya keluarga Song kecil, apa yang bisa dibanggakan? Kalian terus saja keras kepala. Yao Hui ini, kenapa belum sadar juga? Ini di mana? Zheng Shao, akhirnya kamu sadar. Cepat ke tempat pesta, Tuan dan yang lain sedang menunggumu. Berani memukulku? Dan kamu juga? Atas perintah Tuan. Ayo pergi. Paman Ye, Bibi Ye, aku tahu kalian masih meragukanku. Karena itu, aku sengaja menyiapkan hadiah kecil. Semoga kalian mau menerimanya. Ini adalah Zheng. Zhang Yang, berani sekali kau. Yao Hui, wajahmu kenapa begini? Dia yang menyuruh orang memukulku. Yang Yao Hui, jangan asal tuduh. Ying Ying. Biarkan Yao Hui selesai bicara, Sanyang. Dia takut aku merebut Ying Ying darinya, jadi dia menyuruh preman untuk membunuhku. Kalau bukan karena ada bodyguard, aku sudah. Anak baik, trikmu kejam sekali. Sekuat keluarga Ye. Pasti tidak ingin berurusan dengan dunia hitam. Putriku, inikah selera yang kau cari? Keluarga Ye tidak akan menerima Sanyang. Sanyang, lihat apa yang bisa kau lakukan. Kau bilang lukamu karena aku menyuruh orang memukulmu? Ya. Kalau begitu aku punya pertanyaan, kenapa aku menyuruh orang memukul bawahanku sendiri? Bawahan? Zhang Yang, maksudmu? Zheng Yao Hui adalah karyawanmu? Yao Hui, kenapa tidak bilang dari awal? Ibu, sekarang grup Seng sudah milik Sanyang. Ying Ying, jangan asal bicara. Kalau tidak percaya, tanya saja Zheng Yao Hui. Yao Hui, benarkah? Ini memang benar. Saham sudah berpindah. Tak disangka grup Seng telah dibeli anak ini 2 hari lalu. Ayahmu bilang grup Seng sudah mulai untung? Ini memang benar. Paman Ye, ayahnya benar. Sekarang grup Zheng memang mulai untung. Dan naik pesat. Karena itu, aku buat kontrak pengalihan saham, lihat. Kau akan mentransfer 100% saham grup Seng ke nama grup Y? Ya, dan itu gratis. Ini berita bagus. Sanyang, kau tidak tahu malu. Tidak ada, tidak sebanding denganmu. Zhang Yang, Jerry Paya Generasi Zhang. Aku tidak setuju kau senaknya mengalihkan aset. Direktur Zheng keberatan? Tentu saja. Keberatan juga harus diam. Kau, Sekarang grup Zhengku yang pegang kendali. kamu.
Hei, ayah. Zhang Yang. Tak kau sangka perubahan begitu besar. Dulu, Bibi salah menilaimu. Sang yang ini membuat keluarga Seng dan Song tunduk. Apa kau menggunakan cara curang? Paman Ye, tenang saja, pasti tidak. Sampai di titik ini, semua berkat Zheng Yaohui. Maksudmu? Sikap mereka terlalu sombong. Kesombongan akan dihukum. Mereka bicara seenaknya, semakin lama semakin berlebihan. Yao Hui. Siapamu? Belum sampai? Aku tidak tahu. Rencananya tidak pernah dia beritahu. Jangan-jangan. Grup Seng benar-benar hancur di tanganku? Ayah, Ibu, sekarang kalian tenang, kan? Zhang Yang dan ingin kami. Bisa dibilang teman sejak kecil. Menurutku, Bagus. Itu, cobalah jalani dulu. Haha. Ayah, Ibu, senang sekali memiliki kalian. Hei, tua, jangan buru-buru putuskan. Kakak, akhirnya kau datang. Grup Seng selamat. Lelah. Aku tidak mengecewakan kalian. Ini, datang lagi sumber daya tambahan. siapakah ini? Hiruizi, tak kau sangka kau kesini lagi. Ying kau salah sangka. Bukan aku yang mau datang. Ada yang menyuruhku datang. Datang lagi orang yang mau rebut kakak Ying dari Yang. Ternyata ini kenal dia. Ying, kau kenal dia? Ayah, dia itu teman sekelasku di luar negeri. Yang dulu selalu menggangguku. Paman. Saya Hiruizi dari keluarga He, lingkaran Beijing. Kau ternyata dari keluarga He? Wah, Keluarga He sangat termasyur di lingkaran Beijing. Tak sangka Tuan He berminat pada putraku. Tuan He, maaf kami tidak menyambut kedatanganmu. tidak apa-apa. Saya datang untuk dua hal. Pertama, ucap selamat ulang tahun. Kedua, melamar Ying. Kak, ini berbeda dengan rencanamu. Siapa kau? Berani berteriak di sini. Yao Hui, kembali. Ayah, tidak apa-apa. Ini, Ayah, aku tidak setuju, Hiruizi. Dulu aku tidak setuju, sekarang pun tidak mungkin aku setuju. Ing, ini urusan sumber hidup, bukan kamu yang menentukan. Paman, mau lihat hadiah ulang tahun yang kubuatkan untuk paman? Bagus. Aku tidak mau pergi. Aduh, dasar anak bandel, jangan mempermalukanku di sini. Hadiah pertama adalah Romane Conti. Katanya paman suka minum anggur. Ini botol besar tahun 1945. Di dunia hanya ada 6 botol. Nilainya sekitar jutaan. Aku sudah memeriksanya sendiri. Pasti asli, oke. Aku bermimpi ingin memiliki satu botol edisi terbatas ini. Mendeteksi Hiruizi. Membual di depan tuan rumah. Lagi-lagi membual, sepertinya anggur ini palsu ya. Hadiah kedua adalah jam tangan Patek Philippe. Nilainya sekitar 50 juta. Ini semua untukku? Tentu saja. Memang pantas disebut pangeran dari Beijing, langsung mengeluarkan hadiah mewah. Bukan level kita yang bisa menandingi. Benar-benar orang desa yang belum pernah lihat dunia. Jam ini, asli atau palsu? Mendeteksi Hiruizi. Lagi-lagi membual di depan tuan rumah. Tenang saja, Yang Gao. Tidak tahu hadiah terakhir ini akan memberikan kejutan apa untukku. Higongzi, yang ketiga ini adalah Bibi, hadiah ketiga ini khusus kubuatkan untuk Bibi. Kalung Jayak Harry Winston. Ini adalah karya seri Hope, nilainya hampir 1 miliar. Hiruizi lagi-lagi membual di depan tuan rumah. Hei, aku adalah pemegang saham induk perusahaan Harry Winston Group. Swatch Group. Memegang 10% saham perusahaan, Ibu. Pernikahan aku dan Ying. Setuju. Tentu saja setuju. Ibu, aku tidak setuju. Mendeteksi Hiruizi membual di depan tuan rumah. Ini urusan seumur hidupmu, tidak boleh semaumu sendiri. Ayah, Ying, dengar kata ibumu, Hishao ini cocok sekali denganmu. tapi aku sudah punya orang yang kusukai.
Kamu, oh iya, aku dengar Ying punya teman kecil bernama. Yang apa ya, namanya Yang kan? Betul, itu aku. Bocah, berani-beraninya merebut wanita dariku. Chang Yang, kamu pulang dulu saja. Paman akui kamu memang bagus, tapi kamu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Tuan He, ya. Paman Ye. Aku akui, dalam hal membual. Aku memang kalah darinya. Apa maksudmu? Zhang Yang, bagaimana caramu bicara? Jujur saja, aku ingin kamu terus membual lebih lama. Anggur mahal, jam tangan merek ternama, dan perhiasan mewah. Semakin kamu membual, semakin aku senang. Zhang Yang, apa yang kamu omongkan? Dari mana datangnya orang kampung seperti kamu berani menganggap aku anak kaya dari Beijing? Sedang membual? Tidak sedang membual? Kamu yakin ini asli? Edisi terbatas tahun 1945? Zhang Yang, cepat taruh itu. Dan jam tangan ini. Kenapa terlihat sama kualitasnya dengan jam tangan yang aku beli dengan diskon? Itu karena kamu tidak mengerti barang bagus. Coba lihat, apakah kualitas ini layak dihargai 1 miliar? Paman dan Bibi, jangan sampai kalian tertipu olehnya. Aku mewakili keluarga yang terhormat, mana mungkin aku memalsukan? Aduh, aku pasti percaya Tuan He, haha. Aku juga. Aku percaya Zhang Yang. Apa urusanmu di sini? Diamlah. Berani-beraninya, kamu meragukan keluarga He yang terhormat. Setelah malam ini, aku akan membuatmu betapa hebatnya keluarga He. Kenapa harus menunggu malam ini? Aku bisa membuatmu tahu sekarang juga. Betapa hebatnya aku. Kebetulan sekali, hadiah ulang tahunku juga adalah Romane Conti. Jam tangan Patek Philippe, dan kalung giok Harry Winston. Apa maksudmu, anak muda, membawa barang palsu ini, dan berani membandingkannya dengan barang asliku? Siapa yang palsu dan siapa yang asli, kita berdua tahu. Tiga barangku ini memang palsu. Tapi cukup mirip dengan yang asli. Jangan-jangan anak ini tahu? Tidak apa-apa, bagaimanapun juga, anak ini tidak mungkin membawa sesuatu yang lebih hebat. Zhang Yang ya? Aku mengerti kamu menyukai Ying, tapi ada satu hal. Melepaskan juga adalah bentuk cinta, membiarkan Ying menderita bersamamu. Tega kamu? Ying tidak akan menderita bersamaku, justru bersamamu. Dia pasti akan menderita. Kamu, Tuan He, sudahlah Tuan He. Zhang Yang, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Aku sudah cukup memberimu muka. Kamu harus merepotkan keluarga Ye? Paman Ye, aku hanya ingin kesempatan untuk membuktikan diri. Kesempatan. Aku tidak memberimu kesempatan, aku akui. Kamu lebih kuat dari Zheng Yaohui. Tapi dengan apa kamu bisa bandingkan dengan Tuan He? Dengan ini, aku hanya ingin melihat. Hadiah ulang tahunku dibandingkan dengan milik Tuan He, mana yang asli mana yang palsu. Jika hadiah ulang tahunku tidak sebanding dengan milikmu, Tuan He, maka aku dengan sukarela mengundurkan diri dari persaingan. Sampong. Baik, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lalu, bagaimana cara memverifikasinya? Ya, kami juga tidak terlalu mengerti tentang hal-hal ini. Kalau begitu, aku akan mencari orang untuk memverifikasi. Orang yang aku cari tentu akan mendengarkan perintahku. Aku tidak setuju. Zhang Yang, Tuan He sudah merendahkan diri untuk bersaing denganmu. Sudah cukup memberimu muka. Ayah, aku mendukung Zhang Yang. Jika ada yang ingin memverifikasi, harus mencari pihak ketiga. Kamu tahu apa? Bagaimana jika aku yang memverifikasi? Direktur Lee, maaf kami tidak menyambut kedatangan Anda. Haha. Jangan banyak basa-basi, aku baru saja mendengar. Zhang Yang ingin bersaing dengan Tuan He dari lingkaran Beijing. Anda kenal Zhang Yang? Tentu. Direktur rumah sakit pertama sudah merawat banyak orang penting. Orang ini tidak bisa diremehkan. Paman Lee, Anda datang, tidak perlu sungkan. Sekarang keluarga He sudah menjangkau kota ini, sudah bertanya padaku? Waktu terbatas, sebenarnya rencananya setelah pesta selesai. Akan mengunjungi Anda. Tidak perlu, aku akan menjadi saksi, tidak masalah kan? Haha, tidak masalah. Ah. Kakek, apa maksudmu menghela napas? Directly. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Bagaimana dengan kakak Iwan? Zhang Yang, jangan kurang ajar. Aku umumkan, yang ini semuanya palsu. Yang ini, semuanya asli. Ini, tidak, Direktur Lee, apakah Anda salah? Bagaimana mungkin? Bagaimana? Apakah kalian mempertanyakan penilaianku? Tidak berani, tidak berani. Pasti orang di bawahku yang salah membeli barang. Aku akan menghajar mereka. Hiruishi, kalah ya kalah. Jangan cari-cari alasan, kamu bisa pergi sekarang.
Ayah, inilah orang yang kau temukan untukku. Membawa barang palsu untuk menipu orang. Paman, dengarkan penjelasanku. Kau boleh pergi. Zhang Yang. Hello warga hari ini kehilangan muka. Nanti pasti akan kami balas. Pergi. Direktur, ini semua sesuai perintah Anda. Hari ini, terima kasih atas bantuannya, Kak Iwan. Direktur, jangan sungkan. Ini hal kecil. Aku sudah lama tidak suka dengan sihir wisi itu. Zhang Yang, bisa akrab sekali dengan Dekan Li. Mungkin selama belasan tahun ini, aku salah lihat. Anda sibuk dulu, aku pamit. Aku permisi dulu. Zhang Yang, sebelumnya Bibi salah padamu. Kau tidak marah pada Bibi dan pamannya, kan? Aku tahu kalian berdua hanya ingin yang terbaik untuk Yinging. Bagus, bagus. Zhang Yang ini sejak kecil sudah pintar. Pinter, pinter. Pamannya, Bibi, soal aku dan Yinging. Apalagi yang perlu dibicarakan? Menurutku cocok sekali. Apa pendapatmu, Paman? Cocok. Ini. Aku malah merasa Yinging kita agak tidak pantas dengan Zhang Yang. Apa kau cakap? Tidak, akulah yang tidak pantas dengan Yinging. Aku benar-benar mencintainya. Kuharap Pamannya dan Bibi bisa merestui kami. Zhang Yang, Ying, apa kejutan yang kalian siapkan untukku? Sebentar lagi kau akan tahu. Lihat, Untuk apa kau bawa aku ke rumah orang? Cepat pergi dari sini. ini bukan rumah orang. Ini rumah kita. Rumah kira. Iya, Paman Zhang. Ini rumah baru yang Zhang Yang beli untukmu. Wah. Anakku membelikanku rumah. Mulai sekarang kita tinggal di sini. Bagaimana? Suka? Besar sekali. Zhang Yang. Yinging, kau sudah bangun? Aku baru beli sarapan. Ayo cepat. Susu kedelai, youtiao, telur teh, semua favoritku. Zhang Yang, aku mencintaimu. Aku baru pertama kali dengar kamu bilang cinta padaku. Oh begitu? Kalau gitu, kamu akan sering dengar itu nanti. Tapi nanti, kamu harus sering-sering belikan aku sarapan. Gak masalah. Ayo lihat ke sana. Karena kamu mau belikan aku baju, aku gak akan sungkan-sungkan nih. Justru aku khawatir kalau kamu sungkan. Pilih aja sesukamu, hari ini aku yang traktir. Xuaning, kita ketemu lagi. Kali ini Zhang Yang yang beliin kamu baju. Iya, Baju di sini gak murah. Dia sanggup beli? tentu saja gak masalah. Bukannya kamu manajer toko pakaian pria itu? Kok sekarang jadi manajer toko pakaian wanita ini? Aku juga gak tahu kenapa. Setelah kalian pergi waktu itu, aku dapat pemberitahuan, direktur memindahkanku ke toko pakaian wanita ini. Penjualan toko ini beberapa kali lipat lebih tinggi dari toko sebelumnya. Gajiku sekarang juga naik banyak. Selamat ya. Jangan-jangan ini ulah kalian berdua diam-diam? Liu Xuaning ini orangnya cukup berbakat. Aku harap bisa memindahkannya ke toko terbaik di mal ini. Aku sih mau, tapi gak punya kemampuan. Aku juga gak punya. Sudahlah, gak usah bahas ini. Kalian mau beli apa? Sama seperti sebelumnya. Kita lihat-lihat dulu. Zhang Yang, kebetulan banget kita ketemu lagi. Kebetulan? Kok aku rasa ada orang yang mau jadi penjilat? Memang kampungan, mulutnya gak bisa ngomong. Yang baik-baik. Masih lebih baik daripada sok-sokan. Zhang Yang, aku datang hari ini bukan untuk berdebat denganmu. Aku mau bersaing secara adil denganmu untuk Ying. Sepertinya tokoh antagonis sudah muncul. Kalau gitu aku pasti dukung Zhang Yang dan Ying. Hirwizi, kamu gak ada habisnya ya? Sudah ngasih barang palsu, masih berani muncul di depanku? Itu anak buahku yang gak becus, sudah aku hukum mereka. Ying, aku benar-benar suka padamu, kasih aku kesempatan. Gak masuk akal. Di dunia ini benar-benar ada orang yang gak tahu malu ya. Benar-benar nambah wawasan. Berani menghina tuan muda kami, kamu cari mati. Mau berantem? Aku siap tempur sampai akhir. Kamu sendirian, mau melawan 2 bodyguard profesionalku? 1 lawan 2. Ying, kamu dengar gak? Zhang Yang ini yang cari masalah sendiri. Serang! Ying, Zhang Yang bisa nggak? Ayo kita lapor polisi.
Gak apa-apa, dia pasti bisa. Dasar bocah, ternyata jago bertarung. Kalian berdua sampah. Pergi dari sini. Chongyan, kamu baru pulang dari Shaolin ya? Kok tiba-tiba jadi jago banget? Gampang lah. Hiruizi, masih ada trik apa lagi? Ayo keluarin semua. Ying, aku nggak punya trik apa-apa sama kamu. Ini semua tulus dari hati. Pergi sana. Kamu nggak mungkin bisa memisahkan kami. Oh ya, aku malah penasaran. Dengan wajahmu yang kesakitan saat akhirnya menikah denganku. Lebih baik aku mati daripada menikah denganmu. Ying, gak usah marah sama orang kayak gini. Ayo kita jalan-jalan terus. Bos toko, semua baju di sini aku beli. Mau beli semuanya? Aku nggak setuju. Aku ini putra keluarga He dari lingkaran Beijing. Yakin nggak setuju? Dewa datang pun aku tetap nggak mau. Aku ingat kamu. Teman lama. Niat baikmu aku dan Ying hargai. Gak perlu sampai bermusuhan dengan keluarga He karena kami. Suanying, dengerin Zhang Yang aja. Kalian berdua. Ya udah deh. Pak, yakin mau beli semua baju ini? Tentu saja. Bungkus semua dan kirim ke keluarga Ye. Bayar dulu baru ngomong. Total 5.420.000. Pakai kartu? Tentu. Zhang Yang, kamu mau ngapain lagi? Sebentar lagi kamu tahu. Sang Yang, lihat nggak? Ini bedanya aku dan kamu. Lihat, aku gak sebodoh kamu. Maksud kamu apa? Aku belum kasih tahu, aku ini direktur mal ini. Teman lama, memang aku yang muter kamu ke toko baju wanita ini. Tapi kemampuanmu yang memenuhi syarat adalah kuncinya. Terima kasih ya. Sudah menambah penjualan mal kami. Sang Yang, berani-beraninya kamu mempermainkanku. Gimana? Mau beli mal ini? Aku akan ingat utang ini, Sang Yang. Jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan. Kita lihat saja nanti. Baju ini. Antarkan ke keluarga Ye. Zhang, tadi kamu keren banget. Suanying, kenapa wajahmu seperti orang tergila-gila? Kan kamu sudah punya pacar. Aku tahu, aku tidak akan merebutnya darimu. Lagi pula kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Ah, sudahlah, aku tidak mau berdebat lagi. Zhang, Direction. Bagaimana dengan baju-baju ini? Bagaimana kalau kita sumbangkan semuanya? Aku setuju. Kalau begitu, urusan ini aku serahkan pada teman lamamu. Tidak masalah, tidak masalah. Nah, akhir pekan ini, aku akan ajak beberapa teman lama lagi. Aku tidak masalah. Bagaimana dengan Ying? Boleh saja. Aku semakin memikirkan kejadian hari ini, semakin rasa tidak beres. Apa yang tidak beres? Kapan kamu menjadi direktur perusahaan itu? Mungkin diakuisisi oleh grup Heng Sin. Aku juga tidak terlalu jelas dengan detailnya. Benarkah? Oh, aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak ada, kan kamu tahu semua hal tentangku sejak kecil. Kenapa aku merasa semakin tidak mengerti dirimu? Kata mereka, pria yang tidak mudah dimengerti justru lebih menarik. Benarkah? Tahukah kamu, ketika kamu berbohong, telingamu akan memerah, dan sekarang telingamu merah. Pemanas di rumah terlalu besar. Kalau begitu, mau cerita sekarang atau tidak? Melanggar aturan? Kamu melanggar aturan. Sekarang mau cerita atau tidak? Masih ada apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Tidak ada lagi. Hanya saja, mungkin aku lebih menyukaimu dari yang kamu bayangkan. Hei Zhang, Ying, kalian sudah datang. Ini suamiku. Halo, Hello. Kok cuma kalian berdua? Dari awal juga tidak mengundang banyak orang. Chen Chong dan Zheng Yahui Marika Bilam Detong. Eng Yo Hui. Ada masalah? tidak ada apa-apa. Saudara-saudara, aku Cincang sudah datang. Yang Zi, kamu dan manajer Su. Kak Yang, manajer Su sekarang adalah pacarku. Wah, kamu berani merebut tangan kananku ya? Kakak Yang, aku juga anak buahmu. Ini namanya kerjasama yang saling menguntungkan. Halo semuanya, mohon bantuannya. Harus bilang, semuanya, tolong bantuannya. Dengar tidak? Aduh, sakit. Bos Zhang ada di sini. Kamu pura-pura sakit pada APA? Semuanya duduk dulu, tidak perlu menunggu Yahui. Kita makan dulu. Baik. Yahui, Zheng Yahui, Director Zheng. Aku dengar dia satu SMA dengan kalian. Jadi aku mengambil inisiatif memanggilnya. Suamiku punya hubungan bisnis dengannya. Sekalian menjalin hubungan baik. Kalau begitu kalian salah orang. Apa maksudmu, Direktur Zheng? Dia kan anak orang kaya dari keluarga Zheng. Hidup mati bisnisku tergantung pada satu kata darinya.
Zheng Yaohui ini, waktu SMA, selalu suka mengganggu kakak Yang. Baru-baru ini sering merebut kakak ipar dari kakak Yang, masa ada hal seperti ini? Kalau begitu cepat telepon Yaohui, jangan biarkan dia datang. Baik, aku segera telepon. Tidak usah, tidak perlu telepon, juga tidak seheboh yang dikatakan Yang Zi. Sudah dipanggil, aku dan Ying sekarang. Juga tidak akan memperhatikannya lagi. Menurutku, tidak ada yang perlu ditakutkan. Zheng Yaohui ini pasti tidak bisa menandingi Zhang Yang. Dia bahkan tidak pantas mengangkat sepatu kakak Yang. Aku tak akan telepon Zheng Yaohui. Sebentar. Maaf semuanya, aku tadi belanja sedikit. Lalu macet di jalan. Jadi, Zheng Yaohui, kamu masih berani datang, sekarang tidak perlu telepon lagi. Sebenarnya aku memang tidak pantas datang, tapi beberapa hari ini aku berpikir, aku tetap harus datang. Aku datang kali ini untuk meminta maaf kepada Bos Sang. Dan juga kepada Ying Ying. Minta maaf. Waktu SMA, aku menguping rencanamu untuk menganggap comparison kepada Ying Ying, jadi aku melaporkannya kepada ayah Ye. Yang Zi. Bos Sang, sebenarnya waktu itu, aku selalu memandang rendahmu, aku merasa kamu tidak pantas dengan Ying Ying. Aku juga sangat iri, dia begitu baik padamu. Sekarang aku hanya seorang badut. Ayo. Dia sakit dan dirawat di rumah sakit, lalu seluruh grup Zheng juga ada di tangan Anda, lalu sepupuku. Sepupu brengsek itu, dia terhadap keluarga Zheng. Sisa harta keluarga, juga punya niat jahat. Zhang Yang ini sebenarnya siapa sih? Ada Mal, ada grup Zheng. Jadi kamu, ingin aku membantumu. Melawan Hiruizi, melindungi keluarga Zhengmu? Iya dan tidak juga, sepupu seperti dia. Dia tidak akan berhenti begitu saja, Bos Sang. Selama ini, Anda benar-benar mengajariku banyak hal, aku minta maaf. Tidak perlu minta maaf, tapi sebagai bawahan saya. Bisa mengakui kesalahan, aku anggap kamu bertanggung jawab. Mulai sekarang bekerja dengan baik, aku tidak akan membawa prasangka pribadi terhadapmu. Bos Sang, dengan kata-kata Anda, aku jadi lega. Aku masih harus menghidupi ayah dan ibuku. Kalian makan saja, aku duluan pergi. Bos Chang, ada sesuatu yang ingin kuingatkan, sepupuku. Sudah bersiap untuk melamar keluarga Ye. Dia kali ini akan menggunakan cara keluarga Hi. Si tampan tidak punya niat baik. Anak ini bisa nangis juga. Jangan banyak bicara. Zheng Yaohui bilang, Hiruizi akan melamar di rumahku. Tenang saja Ying Ying, dia tidak akan berhasil. Kakak ipar, kamu tenang saja. Kakak yang pasti bisa. Tapi aku khawatir dengan orang tuaku, mereka mudah terpengaruh. Kalau tidak bisa, kalian sekarang juga menikah. Malam-malam mau menikah di mana? Kakak ipar, kalian besok pagi menikah saja. Ying Ying, kamu mau menikah denganku? Iya, Bagus sekali, besok pagi kita menikah. Kalian malam ini harus tidur lebih awal. Jangan sibuk sampai larut malam. Suanying. Kamu ngomong apa sih? Ayo, Minum. Sangyang. Cepat bangun. Jam 8. Jam 2 siang. Ayo ke kantor catatan sipil, cepat. Cepat bangun. Sangyang. Mulai sekarang, kamu adalah orangku. Kalau gitu, kenapa belum panggil suami? Panggil ya panggil. Ying Ying, kita akhirnya bersatu juga. Ayo kita beritahu orang tua. Aku sudah menyelidiki. Latar belakang Zhang yang sangat misterius. Cocok sekali dengan Ying Ying kami. sekarang kita harus mempertimbangkan agar mereka menikah dan mengadakan pesta. Paman dan bibi, saya datang untuk melamar. Hi Shao,
Bukankah kau sudah setuju mundur dari persaingan dengan Sang Yang? Kenapa? Kau pikir keluarga He tidak sebanding dengan keluarga Ye? Bukan itu maksudku. Hanya, tidak ada hanya. Saya sudah siapkan mas kawin. Hati-hati dengan bisnis keluarga Ye. He Xiao. Aku sudah janji pada Sang Yang. Lihat dulu mas kawin yang kubawa. Ini mas kawin dari keluarga He. Menikah tanpa syarat. He Xiao, kau keterlaluan. Kenapa? Putrimu menikah ke keluarga He, bukankah itu kehormatan bagi keluarga Ye? Aku tak akan biarkan Ying-Ying dipermalukan bersamamu, tua-tua. Pikirkan baik-baik konsekuensi menolak keluarga He. He Xiao, keluarga Ye kami setidaknya adalah keluarga terkemuka di kota. Tindakan kalian terlalu jauh. Inilah akibatnya, memilih Sang Yang, si pecundang itu. Bandingkan apa dengan keluarga He? GAPI. Direktur buruk. Saham grup sedang diborong. APA. Kau yang main curang? Ayah, apa untungnya melawan keluarga He? Jika kita menjadi keluarga, jangan bantuin keluarga He, keluarga Ye akan lebih sukses. TAPI. Ayah, aku tahu kau gengsi, tapi sekarang bukan waktunya untuk gengsi. Zhang Yang sendirian mana bisa menyaingi seluruh keluarga He? Biar aku pikirkan dulu. Drama sistem omong jadi kenyataan ini seru banget. Kapan keluar sistem omong bagian 2? Ya, Sudah kembali. Sistem omong kosong jadi kenyataan bagian 2. Aku masih akan menontonnya. Ayah, Kamu memanggilku apa? ayah. Aku dan Zhang Yang sudah menikah secara resmi. Secepat itu? ayah, cepat ganti baju. Setelah ini kita pergi ke rumah ini. Baik, aku segera pergi. Sudah dipikirkan bagaimana? Surat pernikahan ini akan aku tanda tangani. Nah, baru benar. Kita dua keluarga bersatu kuat-kuat. Bukan Sang Yang kecil yang bisa. Menen tinggi. Ayah, kamu sedang apa? Hirwizi, aku sudah menikah secara resmi dengan Zhang Yang. Kami sekarang adalah pasangan suami istri yang sah. Bagaimana dengan mendapatkan sertifikat yang saya inginkan? Tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan. Ying-Ying, kenapa kalian menikah resmi tidak memberitahu kami? Lau Sang ini bagaimana? Apa kamu yang memprovokasi? Aku. Paman Ye, ini keinginan aku dan Ying. Sebelumnya bukankah kalian setuju kami bersama? Aku pernah setuju, tapi sekarang aduh. Zhang Yang, kali ini Paman dan Bibi minta maaf padamu. Kamu dan Ying-Ying sekarang juga bercerai. Ibu, kamu ngomong apa sih? Ibu, Hirwizi sebenarnya memberi. Kalian apa sih sampai kalian berkata begitu? Tidak ada keuntungan. Ibu, kalung di lehermu. Ayah, jam tangan di tanganmu. Semua hadiah dari Zhang Yang. Terus kenapa? Kalung jelek, jam tangan jelek. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan keluarga He? Kalau begitu kenapa di pesta ulang tahun menyiapkan barang palsu? Waktu itu aku belum siap. Kalau sekarang kamu sudah siap, apalagi yang bisa kamu tunjukkan? Aku bisa menunjukkan seluruh kekayaan keluarga He. Bicara seperti kentut. Sang Yang, kamu pikir kamu bisa menandingi keluarga He? Kekayaan keluarga He jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Aku siap mendengar. Kekayaan keluarga He 500 miliar, terlibat di berbagai industri dalam negeri. Investasi di puluhan perusahaan top, pesawat pribadi, desa wisata, semua ada. Terdeteksi Hirwizi lagi membual di depan host. Termasuk beberapa industri terkenal internasional. 5 kapal pesiar mewah dan 5 rumah peristirahatan. Total nilainya melebihi 100 miliar. Banyak sekali, ini benar-benar berlebihan. Zhang Yang, hidungmu kenapa? Aku baik-baik saja. Sok kuat, tubuhnya lemah banget kan? Jangan-jangan semalam terlalu lelah ya? Hirwizi, kamu benar-benar bisa mengada-ada. Apa? Aset 500 miliar? Terlibat di beberapa industri top? Kamu sendiri tidak sadar kondisi keluarga He sekarang seperti apa? Apa maksudmu? Bahkan sisa harta keluarga saya pun tidak melewatkan. Bukankah keluarga He serakah? Kamu mengada-ada. Sekarang keluarga He hanya tinggal cangkang kosong.
dan lubang yang tidak bisa ditutup. Tidak, Sangyang. Apakah kamu salah paham? Tadi pelayan masih bilang keluarga He. Membeli saham keluarga He dalam jumlah besar. Paman Ye, yang kamu pikirkan adalah kerja sama kuat antara keluarga He dan Ye. Padahal mereka ingin menghisap darah keluarga kalian. Pengawal, usir Hiruis He dari sini. Director ya. Jangan dengarkan omong kosong Sangyang. Keluarga He adalah keluarga terkenal di lingkaran Beijing. Pak Tua, tenang dulu. Sebenarnya apa yang terjadi? Belum jelas. Kenapa semakin tua semakin impulsif? Tidak bisa hanya mendengar. Perkataan sepihak Sangyang. Sangyang, apa yang kamu katakan? Apakah kamu punya bukti? Paman Ye, jika Anda tidak percaya, Anda bisa cek saham grup Ye. Paman, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Aku suka memperhatikan saham. Pilayan. Cek untukku. Direktur, saham keluarga Ye sudah stabil. Apa? Ini aku yang suruh orang lakukan. Kamu yang suruh berhenti, atau modalmu sendiri tidak cukup? Kenapa kamu terus-terusan melawanku? Apa sebenarnya maksudmu? Jika kamu bijak menjauhi ini, masalah tidak akan sampai seperti ini. Kurasa kamu mengincar harta keluarga Ye. Zhang yang sama sekali tidak. Ying, mengenal orang tapi tidak mengenal hatinya. Ah Pak Ye, aku bisa jamin. Itu tulus banget, anakku, aku tahu. Sangyang dari kecil suka sama Ying. Beberapa tahun lalu Ying keluar negeri, dia beberapa kali. Sembunyi di selimut, nangis diam-diam. Udah deh, jangan ngeluh di sini, Sangyang. Emangnya kamu punya hak apa buat saingin aku sama Ying? Aku mau kasih mahar 10 miliar, kamu bisa? Aku juga siapin pesawat pribadi buat mereka. Kapal pesiar mewah sama villa liburan, kamu bisa? Ditambah, aku juga kasih modal 5 miliar ke grup Ye gratis. Semua ini kamu bisa? Jangan ngibul deh. Jujur aja, aku punya saham di banyak perusahaan ternama. Kalau nggak percaya, cek aja sendiri. Info saham perusahaan-perusahaan ini, nggak percaya? Aku hitung 3. Berita skandal keluarga He bakal tersebar ke seluruh negeri. Jangan sok jagoan di sini, keluarga He baik-baik aja. Baik banget malah. Aku hitungnya. 3. Terusin ngibulnya, aku lihat kamu bisa apa lagi, Hishao. Keluarga He kena skandal. Sangyang, kamu ini siapa sih? Aku cuma pemuda biasa yang nganggur. Nggak mungkin. Sebenarnya nggak mungkin, tapi kalian terlalu suka ngibul. Jadinya semuanya mungkin. Kamu nggak diterima di sini, pergi aja. Zhang Yang, kamu ganggu urusan keluarga He. Carrie Lam, Sangyang. Sangyang, kamu berani banget. Mau pergi? Bisa pergi? Hiruis He, kami dari polisi kota. Kami dari polisi kota, kamu tersangka beberapa kasus besar. Ikut kami, aku ini anak keluarga He dari Beijing. Siapa yang berani tangkap aku? Yang ditangkap itu kamu. Zhang Yang, ternyata semua ini kamu yang atur. Orang tua pada lihat nih. Sangyang, mahar yang kamu bilang tadi. Beneran nggak? Paman Ye dan Tante, tenang aja. Ini semua janjiku buat Ying. Bagus kalau beneran. Udah deh, sehari-hari cuma ngomongin duit. Kamu juga kan? Orang tua, Paman Zhang masih di sini. Waduh, Lao Sang cepat duduk sini. Bagus, aduh. Sudah beberapa tahun kita tidak bertemu kan? Ya, sudah lebih dari 10 tahun. Lao Zhang, jangan sungkan. Kita akan menjadi keluarga sekarang. Ya, malam ini kamu harus mengeluarkan anggur terbaikmu. Kita tidak akan pulang sebelum bok. Sangyang, Ying, kalian juga duduk. Jangan sungkan. Terima kasih, Tante. Panggil ibu. Ibu. Ayah. Ying, kamu juga harus memanggil ayah. Ayah, Ayah. Menantu yang baik. Bukankah kita juga harus membicarakan soal pernikahan? Apa yang perlu dibicarakan? Tentu saja, harus sesuai dengan skala terbesar di kota kita. Semua orang penting harus hadir. Benar. Bagaimana menurutmu? Apakah terlalu mewah? Tidak mewah. Dengan status Zhang yang sekarang,
Dan posisi keluarga Ye, ini sama sekali tidak mewah. Ini kan bukan perjodohan. Kita juga harus menanyakan pendapat kedua anak ini. Zhang Yang, Ying Ying, bagaimana menurut kalian? Kami berdua berpikir lebih baik pernikahan kami dilakukan dengan sederhana. Sederhana? Hanya mengundang beberapa direktur yang bekerja sama dengan kami. Dan kerabat dekat serta teman-teman saja. Ini tidak terlalu sederhana? Iya, pesta pernikahan ini sebenarnya juga pesta silaturahmi. Banyak orang di luar sana yang ingin mendekati kita. Ibu hanya memikirkan hal-hal seperti ini. Ayah dan ibu bisa seperti sekarang ini karena... Sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi. Ikuti keinginan kalian saja. Baik. Mari kita sambut pernikahan saudaraku, Zhang Yang. Mari kita tepuk tangan dan minta mereka berpelukan. Berpelukan. Lau Ye, menantumu benar-benar berbakat di usia muda. Saudara Zhao, menantuku tidak hanya berbakat di usia muda. Mulai lagi, jangan banyak bicara. Tahun lalu, kamu tahu kenapa nama Zhang Yang tidak ada di daftar Forbes? Karena dia menganggap orang-orang di daftar itu terlalu menyedihkan. Aliansi Semikonduktor Internasional. Mereka memohon menantu saya untuk berinvestasi. Menantu saya hanya perlu melambaikan tangan, langsung menginvestasikan lebih dari 3.000 miliar. Tak disangka menantu keluarga Yi ini bejada hebat. Kedepannya, kita harus berusaha dekat-dekat dengannya. Kalau kamu terus bicara sembarangan, malam ini kamu tidur di lobi hotel saja. Maaf, Pak Ye ini kalau sudah mabuk suka membual. Ternyata cuma bualan. Saya umumkan, pernikahan hari ini berhasil diselenggarakan dengan sukses. Hari ini, kehadiran semua untuk menghadiri pernikahan saya dan Ying adalah kehormatan bagi kami berdua. Kami berdua ingin memberikan kehormatan kepada semua. Ayo, bersulang. Boss Zhang. Hari ini adalah hari bahagiamu, tapi kamu masih begitu rendah hati. Inilah yang membuatmu tidak bisa menandingi Bos Zhang. Bos Zhang, Ying Ying, aku sebelumnya... Maafin aku mau minum 1 gelas, boleh tidak? Minum 1 gelas. Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Sudah, jangan bicara lagi. Mari kita doakan kedua teman lama kita ini. Akhirnya bersatu, boleh tidak? Akhirnya bersatu. Semoga langgeng sampai tua, cepat dapat momongan.